Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Din Fahmi dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2C, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani. Langsung saja, yang pertama, pengertian Gapoktan. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Nah, adanya Gapoktan di sini agar kelompok tani itu dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta menyediakan sarana produksi pertanian, peningkatan, permodalan, atau perluasan usaha tani untuk para petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta peningkatan kerjasama dan pemasaran produksi. Nah, di sini disebutkan ciri-ciri Gapoktan yang kuat dan mandiri. Itu bisa ditandai, yang pertama, adanya pertemuan atau rapat pengurus dan anggota Gapoktan yang diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan. Yang kedua, adanya rencana kerja Gapoktan diakhiri dengan evaluasi. Yang ketiga, memiliki peraturan untuk pengurus dan anggota Gapoktan yang telah disetujui sebelumnya. Yang keempat, memiliki catatan administrasi yang rapi, baik itu daftar hadir, jadwal pertemuan, dan administrasi lainnya. Yang kelima, memberi fasilitas bagi kelompok tani dalam menjalankan usaha lainnya. Yang terakhir, Gapoktan sebagai sumber informasi, teknologi, dan inovasi pertanian. Selanjutnya, fungsi Gapoktan itu sendiri. Yang pertama, merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga. Yang kedua, penyediaan saprotan seperti pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya, serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya. Yang ketiga, penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit atau pinjaman kepada para petani yang membutuhkannya. Yang keempat, melakukan proses pengolahan produk anggota seperti penggilingan, pengolahan, pengepakan, dan lain-lain yang dapat meningkatkan nilai tambah. Yang kelima, menyelenggarakan perdagangan, memasarkan atau menjual produk petani kepada pedagang atau industri. Yang terakhir, pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Selanjutnya yaitu pengembangan Gapoktan. Pengembangan kelompok tani. Pengembangan kelompok tani diarahkan kepada peningkatan kemampuan kelompok dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Nah, untuk contoh pengembangan Gapoktan itu ada berbagai macam. Yang pertama, bisa adanya pertemuan rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Yang kedua, disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama, dan setiap akhir pelaksanaan selalu dilakukan evaluasi secara partisipasi. Yang ketiga, memiliki aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama. Yang kelima, memiliki pencatatan atau pengadministrasian organisasi yang rapi. Yang keenam, memfasilitasi kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir. Yang keenam, memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar. Yang keenam, sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya. Yang ketujuh, adanya jalinan kerjasama antar kelompok tani dengan pihak lain. Nah, itu sedikit contoh pengembangan Gapoktan. Terima kasih.